Selamat datang di video Gadis Forex. Malam ini saya ingin sedikit membahas soal salah satu indikator yang kerap dipakai oleh seorang trader. Dia adalah Bollinger Band. Ya, Bollinger Band adalah salah satu alat analis teknikal yang sangat populer digunakan seorang trader untuk mengukur volatilitas harga suatu aset dan mengidentifikasi potensi peluang perdagangan. Bollinger Band diciptakan oleh John Bollinger. Indikator ini terdiri dari 3 garis yang biasa juga disebut para trader adalah selendang. 3 garis itu terdiri dari middle band, merupakan simple moving average atau SMA dari harga sebuah aset, biasanya menggunakan periode 20. Kemudian upper band dihitung dengan menambahkan 2 kali standar deviasi dari SMA ke middle band. Kemudian lower band dihitung dengan mengurangi 2 kali standar deviasi dari SMA dari middle band. Mari kita sama-sama belajar, sahabat gadis forex. Jadi saya akan memulai dari chart yang kosongan, sama sekali tidak ada bantuan indikator apapun ya. Jadi chart ini kosong, hanya berbentuk candlestick. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau mengaplikasikan Bollinger Band di sini, kita pakai di indikator yang FX ya. Kita bisa klik di ini. Kita cari indikator. Nah, teman-teman bisa, sahabat gadis forex bisa langsung mencari di search ini ya, nanti bisa diketik aja di Bollinger Band ya. Anda pilih yang Bollinger Band, karena saya sudah memasangnya di favorit, langsung saya klik tap, langsung saya tap sekali, dia otomatis langsung muncul. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa dia ada 3 garis moving average simple atau SMA ya, atau kalau biasanya trader itu sering menyebutnya adalah selendang. Jadi yang atas ini adalah upper Bollinger Band-nya, yang ini adalah middle Bollinger Band-nya yang garis tengah, kemudian yang garis bawah ini adalah lower Bollinger Band ya. Ini dihitung dari simple moving average, dari mulai yang middle ini adalah pakai deviasi 20, kemudian yang ini tinggal menambahkan 2 kalinya, yang untuk upper Bollinger Band sama lower Bollinger Band. Nah, cara untuk membaca dari Bollinger Band itu sendiri, sebuah grafik atau sebuah harga, sebuah candlestick itu biasanya memang berada di dalam Bollinger Band ya. Jadi seperti ini, lihat, ini harga itu selalu berada di dalamnya Bollinger Band. Perilakunya adalah ketika dia sudah berada di atas, biasanya dia akan kembali turun ke tengah. Kalau ke tengah ini break, dia juga akan turun menjemput Bollinger Band yang bawah, seperti itu. Kalau misalnya pemakaian untuk setway itu juga lebih bisa dilihat ya, seperti ini. Jadi dia akan selalu berada di Bollinger atas, kemudian tengah, kemudian bawah, dan begitu terus dia berjalannya. Ini kalau posisinya dia setway. Tapi untuk membaca ketika dia trennya naik, biasanya, nah seperti ini ada tren naik. Saya tulis dulu ya, ini ada tren naik ya, ini tren naik. Nah, perilakunya dari Bollinger Band grafik itu atau candlestick itu biasanya dia akan menyisir bergerak di dalam Bollinger yang atas. Berarti ini dia posisinya adalah uptrend ya, tren naik. Kita juga bisa melihat ketika dia berada di posisi turun. Kita cari dulu. Nah, seperti ini. Jadi, ketika dia posisi tren turun pun, di dalam Bollinger dia juga akan bergerak menyentuh Bollinger bawah, kemudian dia tidak bisa ngebreak Bollinger tengah. Dia tidak bisa ngebreak Bollinger tengah ini, dia akan terus menyisir ke Bollinger bawah. Itu artinya dia menandakan bahwa dia sedang tren turun, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah ketika dia tren sideways, dia akan menyisir antara Bollinger atas, Bollinger tengah, Bollinger bawah, itu secara bergantian. Lalu kemudian kalau misalnya tren naik,
dia akan berperilaku untuk menyisir Bollinger atas, sampai kalau dia misalnya menyentuh Bollinger tengah, berarti tren naiknya akan patah. Begitu juga ketika tren turun, bahwa dia akan menyentuh Bollinger bawah. Ketika dia sudah berusaha naik dan menyentuh atau bahkan break Bollinger tengah, potensi tren turunnya sudah selesai. Kegunaan dari Bollinger Band itu juga bisa diklasifikasi. Kalau Anda adalah scalping, Anda bisa menggunakan Bollinger Band ketika dia berada di posisi sideways ya. Bisa buy ketika harganya di Bollinger bawah dan bisa sell ketika harganya sudah di Bollinger atas. Kemudian untuk swing trader ini bisa menggunakan ketika dia berada di posisi trend. Jadi ketika trend Anda bisa mengikuti sampai dengan dia misalnya tren naik ya, Anda bisa beli kemudian mengikuti harga sebuah komoditas melalui Bollinger Band sampai dia break dengan Bollinger tengah, seperti itu. Jadi itu pemahaman soal Bollinger Band, semoga bermanfaat. Ingat bahwa indikator memang adalah alat bantu untuk menentukan kita memetakan sebuah harga atau melihat sebuah tren harga. Tapi indikator itu sama dengan analisa, tidak menjamin atau tidak bisa menggaransi 100% kebenaran. Akan selalu ada masa di mana itu namanya false break atau anomali market. Jadi untuk bertransaksi tetap gunakan antisipasi pasang stop loss atau antisipasi hedging dan lainnya. Tetap cerdas. See you, bye-bye.